Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rupi Aldi, mahasiswa IKIP PGRI Pontianak dengan NIM 122110047. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semester 6 kelas A pagi. Di sini saya ingin membuat video menjawab 5 soal yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah hubungan internasional dan juga dosen pengampunya Bapak Dr. Idam Azwar, Magister Pendidikan. Di sini langsung saja ke soal yang pertama, di mana jelaskan definisi hubungan internasional dan sebutkan 3 aktor utama yang berperan dalam hubungan internasional. Bagaimana peran masing-masing aktor tersebut dalam dinamika politik global. Secara umum, hubungan internasional adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah negara. Di sini ada 3 aktor utama yang berperan dalam hubungan internasional. Yang pertama itu aktor negara, yang kedua itu aktor non-negara. Di sini ada organisasi non-pemerintah internasional adalah organisasi non-profit berskala internasional yang biasanya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan hidup. Yang ketiga itu organisasi pemerintahan internasional atau sudah biasa dipelajari oleh siswa. Mereka adalah PBB, ASEAN, dan sebagainya. Mereka merupakan aktor tradisional hubungan internasional. Aktor ini sering terlalu percaya sebagai wadah untuk mencapai keadilan dan kemajuan ekonomi. Tetapi kenyataannya tidak semua ego menjalankan fungsi emansipatif seperti UNESCO yang dibenci oleh Amerika Serikat. Soal yang kedua itu bandingkan dan kontraskan teori realisme dan liberalisme dalam hubungan internasional. Bagaimana masing-masing teori menjelaskan penyebab konflik dan kerjasama antar negara. Penyebab konflik dan kerjasama. Yang pertama itu teori realisme. Realisme menjelaskan konflik antar negara sebagai hasil dari perbedaan kepentingan dan keamanan negara-negara berperilaku agresif. Jika mereka merasa keamanan mereka terancam atau jika mereka memiliki kepentingan yang tidak terpenuhi, realisme juga menjelaskan kerjasama antar negara sebagai hasil dari perjanjian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tetapi hanya jika kepentingan nasional negara-negara tersebut tidak terancam. Kedua itu teori liberalisme. Liberalisme menjelaskan konflik antar negara sebagai hasil dari perbedaan nilai dan budaya serta ketidakkonsistenan dalam perjanjian internasional. Negara berperilaku agresif jika mereka memiliki nilai dan budaya yang berbeda, dan jika perjanjian internasional tidak efektif dalam mengatur perilaku negara-negara. Liberalisme juga menjelaskan kerjasama antar negara sebagai hasil dari perjanjian yang menguntungkan. Terus yang selanjutnya, jelaskan dampak positif dan negatif globalisasi terhadap hubungan internasional. Berikan contoh konkret untuk masing-masing dampak. Pertama itu meningkatkan kesenjangan sosial. Globalisasi dapat meningkatkan kesenjangan sosial antara negara-negara yang lebih maju dan yang kurang maju, serta antara individu-individu yang memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya dan teknologi. Contoh, kesenjangan sosial yang terjadi antar negara yang memiliki akses lebih baik terhadap teknologi dan sumber daya alam. Yang kedua itu meningkatkan polusi dan kerusakan lingkungan. Globalisasi dapat meningkatkan polusi dan kerusakan lingkungan, terutama karena peningkatan aktivitas industri dan transportasi yang memerlukan bahan bakar fosil. Contohnya, polusi udara yang meningkat di kota-kota besar akibat peningkatan penggunaan kendaraan bermotor. Ketiga itu meningkatkan konflik dan tidak stabil. Globalisasi dapat meningkatkan konflik dan tidak stabil
terutama karena perbedaan kepentingan dan nilai yang dapat memicu konflik antar negara-negara dan antar individu. Contoh, konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan nilai. Yang keempat itu meningkatkan pengaruh ekonomi. Globalisasi dapat meningkatkan pengaruh ekonomi karena peningkatan daya saing yang dapat mempengaruhi kemampuan negara mengembangkan ekonomi mereka sendiri. Contohnya, pengaruh ekonomi yang terjadi karena peningkatan daya saing yang dapat mempengaruhi kemampuan negara-negara mengembangkan industri mereka sendiri. Terus, soal yang keempat itu, apa peran diplomasi dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional? Berikan contoh kasus di mana diplomasi berhasil menghindari atau menyelesaikan konflik. Diplomasi dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Diplomasi telah digunakan dalam beberapa kesempatan untuk mengurangi konflik antara Israel dan Palestina. Contohnya pada tahun 1993, diplomat Amerika Serikat Anthony Zinni berhasil membantu menyelesaikan konflik dengan mengorganisir perundingan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, diplomasi dalam mencegah konflik Korea Utara dan Selatan. Diplomasi juga digunakan dalam beberapa kesempatan untuk mencegah konflik antara Korea Selatan dan Utara. Contohnya pada tahun 2018, diplomat AS Mike Pompeo melakukan perjalanan ke Korea Utara untuk membantu mencegah konflik yang terjadi setelah Korea Utara melakukan tes nuklir. Pompeo menggunakan diplomasi untuk membangun komunikasi yang efektif dengan pihak Korea Utara dan memahami kepentingan masing-masing pihak, sehingga memungkinkan penyelesaian dan memungkinkan berlangsungnya dialog lanjutan. Yang ketiga itu diplomasi dalam menyelesaikan konflik Iran dan Arab. Diplomasi juga digunakan dalam beberapa kesempatan untuk menyelesaikan konflik antara Iran dan Irak. Contohnya pada tahun 1988, diplomat AS George Shultz melakukan perjalanan ke Irak untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara Iran dan Irak. Terus yang terakhir, analisis peran organisasi internasional dalam menangani perubahan iklim global. Sebutkan 3 organisasi yang terlibat dan bagaimana kontribusi mereka dalam mengatasi hal ini. Yang pertama itu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB telah berperan sebagai koordinator utama dalam upaya internasional untuk mengatasi perubahan iklim. PBB telah mengadakan beberapa konferensi internasional seperti Konferensi Iklim PBB untuk membahas dan menetapkan strategi global dalam menghadapi perubahan iklim. PBB juga telah mendirikan beberapa program dan organisasi seperti Program Lingkungan PBB yang berfokus pada pengawasan dan pengelolaan lingkungan terhadap perubahan iklim. Yang kedua itu UNEP, United Nations Environment Programme. UNEP adalah organisasi internasional yang berfokus pada pengawasan dan pengelolaan lingkungan, termasuk perubahan iklim. UNEP telah berperan dalam mengumpulkan data dan informasi tentang perubahan iklim, serta dalam mengembangkan strategi dan program untuk mengatasi perubahan iklim. UNEP juga telah bekerja sama dengan organisasi lain seperti PBB untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi global dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Yang ketiga itu IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC adalah organisasi internasional berfokus pada penelitian dan analisis perubahan iklim. IPCC telah berperan penting mengumpulkan dan menganalisis data
tentang perubahan iklim, serta dalam sebuah laporan yang membahas dampak dan konsekuensi perubahan iklim, laporan IPCC mengacu penting dalam diskusi dan keputusan global politik tentang perubahan suatu iklim. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.